Alam sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Hampir semua kebutuhan manusia berasal dari alam. Lalu, mengapa manusia enggan untuk menjaganya? Apakah manusia mulai bosan menikmati semua yang disuguhkan oleh alam? Jika manusia saja sudah enggan menjaga alam, maka bagaimana dengan alam itu sendiri? Jangan-jangan nanti manusia akan diseleksi oleh alam itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk pergi clean up lagi. Seperti biasa titik kumpulnya di rest area Suela. Sesampai saya di sini langsung aja deh nih saya tag video. Minta tolong fokusin aja dah nanti di dokumentasi ya. Boleh. Ya, boleh. Dan ini saya dimintanya untuk fokus ke dokumentasi sih. Jadinya nanti di perjalanan saya lebih fokus ke dokumentasinya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ya tetap mengut sampah juga sih. Setelah semua kumpul, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju bukit yang akan kita clean up. Nah, tujuan kami pada kali ini adalah Bukit Top Kondo. Nah, Top Kondo ini kan ada 3 jalur. Nah, kami itu akan melewati jalur via Malang atau melalui Bukit Malang. Nah, ini sekarang kami udah sampai di gerbangnya. Jadi ini jalurnya namanya Top Kondo via Tombong Rebu. Karena sebenarnya Bukit Malang ini nggak ada sih. Karena plakat yang resminya itu cuma Top Kondo. Jadi ya simpulkan saja lah, kita ini akan mendaki ke Top Kondo sesuai dengan plakat resminya. Anggota clean up pada kali ini cukup banyak ya daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu cuman 20-an orang, maka sekarang itu sekitar 40-an lebih, mau hampir 50 malahan. Dan saya lihat di clean up kali ini banyak juga sih konten kreator kayaknya yang ikut, karena kalau yang nyentrik-nyentrik itu biasanya sih konten kreator. Nah, kayak yang tadi tuh yang pakai helm, kayaknya sih dia mau bikin konten juga gitu sekalian. Di awal perjalanan tentu saja dah nih pada happy-happy dulu, karena ini kita nanti fokus clean up-nya itu di area camp, kemudian di jalurnya itu nanti pas pulang. Jadi di perjalanan naiknya kita santai-santai aja, menikmati keindahan alam, menikmati perjalanan dan kebersamaan. Bagi yang eksis jangan lupa foto-foto juga dah nih. Setiap spot yang bagus foto dah, stop dulu buat foto, pokoknya foto nomor 1. Jalur Bukit Kondo melalui Tombong Rebu ini jalurnya itu langsung memasuki hutan. Hampir 90% itu kita melewati hutan. Dan jalurnya itu langsung menanjak, dan jujur jalur pendakian melalui Tombong Rebu ini agak panjang ya. Jadi membutuhkan tenaga yang ekstra. Kami berangkat tadi di jam 10 pagi. Kemungkinan kami akan sampai di puncak sekitaran jam 12 atau jam 1 siang lah. Karena kita ini akan banyak istirahat juga menunggu anggota lainnya. Berhubung kita ini banyak, jadinya ya saling tunggu satu yang sama yang lainnya. Perjalanan kami seperti biasanya itu tertata rapi ya. Ada yang jadi leadernya, ada yang jadi anggota serta sweepernya. Nah, pada kesempatan kali ini leadernya itu si Egi. Jadi ketika kita melakukan perjalanan nggak boleh ngelewatin Egi ya, atau leadernya. Jadi walaupun kalian itu mampu melewati dia tuh entah boleh dilewatin, karena ini kita bersama rombongan. Nah, ini udah sampai pos 2 aja. Via Malang di sini sudah tersedia air. Tapi airnya agak bus dikit ya. Di pos 2 ini ada mata airnya, jadi kalian bisa minum di sini, kalian bisa cuci muka, atau mau isi ulang air bisa banget. Siapkan aja botolnya. Mata air ini juga mengalir ke pedesaan warga ya, jadi amanlah untuk dikonsumsi. Walaupun jalur ini cukup panjang, tapi ya cukup adem lah, nggak terlalu ngos-ngosan serta nggak terlalu panas gitu, karena ya ini kan langsung masuk hutan. Cuman ya perjalanannya agak lama sih. Dan ini saya sengaja pakai stocking yang warna kulit ya, mengingat di sini itu sangat lembab. Biasanya sih banyak pacet atau lintah yang menghisap darah. Jadi ya saya pakai yang warna kulit biar nanti kalau misalkan dia naik nih ke kaki saya kelihatan nih, oh ini ada pacet gitu, tinggal disingkirin aja gitu. Kalau pakai warna hitam atau warna gelap itu dia itu nggak terdeteksi, makanya saya pakai yang kayak gini. Walaupun sebenarnya ini agak mencolok juga sih saya kelihatannya, tapi nggak apa-apa, ini demi keamanan. Setelah melewati pos 2, rupanya di sini itu lumayan banyak sampah ya, jadi kami memungut sampah juga di sini, kami mengumpulkannya. Ya nanti pas balik kita masukkan ke trash bag gitu.
Jadi sampahnya nggak kita bawa naik, nanti aja pas turun sekalian diambil gitu kan, karena ya biar nggak terbebani naik turun gitu. Yang penting udah dikumpulin dulu. Biasanya di tempat-tempat peristirahatan itu banyak sampahnya. Ini salah satu tempat peristirahatan setelah pos 2, dan ini dah bisa kalian lihat sendiri, sampahnya lumayan banyak. Setelah istirahat beberapa lama, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Sebenarnya di sini itu posnya ada 3 ya, lumayan banyak, tapi jaraknya itu lumayan jauh-jauh. Sebenarnya jalur pendakian ini tidak begitu rame sih, karena itu kebanyakan melalui jalur via Sapana Propo. Karena jujur pemandangan kalau melalui Sapana Propo itu wah cakep banget. Ini di perjalanan juga saya lihat banyak sekali sampah, jadi ini kita pungut dulu, kita pinggirin dulu. Nah ini sekarang udah sampai aja nih di pos 3. Setelah sampai di pos 3 ini vegetasinya sudah mulai terbuka, dan tentu aja perjalanan masih cukup panjang. Ini di jalur pendakian lumayan udah banyak sampah, mengingat di sini itu juga sudah digunakan sebagai area camp. Jadi bukan hanya di puncaknya aja, di sini juga digunakan untuk ngecamp. Nah ini sekarang udah sampai nih di puncak Top Kondonya. Ternyata teman-teman yang lain tuh udah banyak yang sampai. Ya maklum aja, saya kan sambil dokumentasi jadinya agak ngaret gitulah. Cuaca hari ini cukup cerah ya, nggak seperti kemarin pas di Bukit Pergasingan itu hujan. Jadi ini aman-aman aja, dan sekarang kami mau kumpul-kumpul dulu nih, mau briefing sebelum melakukan clean up, serta mau makan snack dulu biar tenaganya tambah banyak gitu nanti pas mungut sampah. Di sini itu banyak sekali monyet sebenarnya, jadi salah sedikit makanan kita bakalan dirampas sih sama monyetnya. Selesai makan snack, kami pun melanjutkan aktivitas yang seharusnya kami lakukan, yaitu clean up. Untuk clean up-nya, kami ini pertama ini akan membersihkan area camp dulu ya. Jadi di sekitaran area camp ini serta semak-semak yang ada di sekitarnya akan kita bersihkan semuanya. Dan ya seperti yang kalian lihat nih, sampahnya banyak. Mana ini di jurang-jurang lagi tempat sampahnya. Tolonglah kalau mau buang sampah itu, buang sampahnya itu di tempat yang aman-aman aja gitu, kayak di jalur pendakian gitu. Biar gampang gitu dipungutnya, nggak usah di jalur tebing kayak gini. Saya takut tahu kalau di jurang kayak gini kan kaki gemeteran gitu ya mungutnya. Tapi ya mau gimana lagi, maupun diomelin tetap aja yang nggak peduli dengan alam ya buangnya sembarangan aja gitu. Karena sebenarnya lebih enak buang sampah sih daripada bawa sampahnya turun. Kadang juga elus-elus dada ngeliat sampah di puncak, mau foto tapi nggak jadi estetik gara-gara banyak sampah. Ya begitulah dunia pendakian. Keindahan view-nya nggak kalah dengan banyaknya sampah yang ada di puncak. Dah lah ngocehnya, lanjut aja nih pungut sampah. Karena kalau nggak dipungut ini bahaya ini untuk alam itu sendiri. Bisa-bisa ini mengganggu pertumbuhan serta mengganggu kualitas tanah dan lain-lain yang ada di sini tuh. Jadi perlu kalian ketahui ya bahwa sampah yang kalian buang di hutan itu akan sangat-sangat mengganggu dan bisa merusak tumbuhan yang ada di sana. Terus sampah plastik itu kan sangatlah lama terurainya. Jadi kalau misalkan kalian buang sampah di hutan, buang sampah di gunung, itu kalau nggak dipungut nggak bakalan bisa hilang itu sampah, nggak bisa terurai dengan sendirinya. Berbeda kalau sampahnya itu organik. Kalau sampah organik silahkan kalian buang aja sembarangan, toh bisa terurai dalam hitungan hari. Tapi kalau plastik please deh jangan. Nah ini kita udah dapat banyak aja nih sampahnya, berkarung-karung coy. Saya kirain tadi nggak bakalan sebanyak ini, tapi ternyata banyak banget. Ini lebih banyak daripada Bukit Pergasingan kemarin sih. Ini kalau nggak dibersihkan secara berkala, kalian bayangin sendiri dah, bisa-bisa ini bukit ataupun gunung bisa-bisa jadi gunung sampah ya. Ya sudahlah. Pas selesai clean up ini ternyata ada beberapa temen yang ini kakinya itu tergelincir, jadinya mau diobatin dulu.
Jadi kami melakukan pendakian itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, udah ada P3K-nya, terus konsumsi dan lain-lainnya itu udah lengkap sih. Jadi untuk clean up itu aman-aman aja. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang, ini kami mau briefing dulu. Teman-teman semua mohon diperhatikan sebelum kita turun. Nah, kita kan tadi belum pernah sama sekali cleaning. Nah, jadi sekarang strateginya itu yang tetap di depan itu Bang juga sama siapa? Rian aja ya. Yang bawa sampah. Terus nanti itu nggak boleh didahului tetap. Terus nanti yang bawa sampah ini nanti fokus aja jalan, jangan clean. Nanti teman-teman yang di belakang itu masing-masing kalau ada kresek ya pegang kresek, kalau karung ada pegang karung. Itu ya, trash bag ada trash bag ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu supaya kita diberikan keselamatan pulang. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Up Malang Top Kondus. Selesai briefing, kami tentu saja nggak langsung turun, kita mau foto-foto dulu, dan saya juga mau bikin video ala-ala gitu. Jadi hari ini pemandangan dari Top Konde ini lumayan cakep ya, berhubung ini sangat cerah ya. Jadi di puncak itu kita dapatnya lautan awan dan wah bagus banget. Gunung Rinjani terlihat begitu jelas dari sini. Di bawah sana ada Bukit Sapana Propo dan ya lautan awan. Weh, bagus banget deh, cakep. Nah, ini teman saya lagi foto-foto. Ini sebenarnya tadi sih kenalnya ini. Jadi ini pertama kalinya dia ikut clean up, kemudian tadi ngobrol-ngobrol gitu di jalur dan ya kami pun akrab. Dan ya pemandangan kayak gini tuh nggak boleh dilewatkan. Ini harus bikin video, harus foto-foto, pokoknya harus didokumentasikan. Sayang kan dah capek-capek naik, udah clean up segala macam, masa iya nggak dapet video ataupun foto? Rugi dong. Walaupun sebenarnya ini saya agak mati gaya. Terus udah gitu cahayanya itu dari arah Gunung Rinjani. Jadi kalau mau foto itu muka kita nggak kelihatan, gelap. Jadi mau nggak mau alternatif lainnya ya hadap belakang. Nah, seperti yang saya ceritakan di sini tuh banyak monyet. Nah, itu udah tuh monyetnya wah agresif banget monyet-monyet di sini tuh. Kalau kalian lengah sedikit tuh habis dah tuh raib tuh makanan kalian diambilnya. Ini sampai anak-anak kecilnya, sampai nenek moyang, nenek buyutnya ada di sini. Setelah begitu lama melakukan clean up, akhirnya sekarang kami pun bergegas untuk turun nih. Kami turunnya sekitar jam 3-an gitu dan kemungkinan akan sampai di area parkiran itu ya sekitaran jam 6 lah atau gelap sudah ini kita sampai bawahnya. Mengingat ya jalur pendakian ini cukup panjang. Oke, kayaknya clean up hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.